Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kepada para pemirsa, hadirin, hadirat, pendengar setia channel Narsi Dakwah rahimakumullah. Di kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang karamatul aulia, ya, yang mana masalah ini cukup ramai sekitar setengah bulan yang lalu, ya. Banyak YouTuber yang itu membahas dan mengomentari masalah ini. Dan Al-Fakir ingin memberikan sumbangan pandangan bagaimana karamatul aulia dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, para wali atau al-aulia atau aulia Allah, beliau-beliau yang istiqomah dalam ibadah didasari ilmu syariat yang matang dan mapan, itu diyakini Allah berikan karamah-karamah kepada beliau. Dan standar karamah itu sama dengan mukjizat. Kata Syekh An-Nawawi, ya, dalam syarah Muslimnya beliau mengatakan anna kullama jaza ayyakuna mu'jizatan lil anbiya jaza ayyakuna karamatan lil auliya. Apa-apa yang itu boleh menjadi mukjizat untuk para nabi, apapun bentuknya, maka boleh menjadi satu karamat untuk para wali. Jadi mukjizat dan karamat dari sisi itu tidak sama dengan kebiasaan pada umumnya itu terjadi. Itu tidak ada bedanya. Cuma kalau mukjizat itu terjadi dari orang yang mengaku sebagai nabi, itu bedanya. Tidak mungkin ada orang ngaku nabi dikasih mukjizat, nggak mungkin. Nah, kalau karamah itu dari orang yang istiqomah, mengikuti syarat penuh, dan kasih kelebihan, itu karamah. Dan tentu karamat, ya, isbatul karamah maksudnya, itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu ayat yang berbicara tentang karamah adalah seperti dalam surat Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Setiap kali masuk, ya, Nabi Zakaria ke mihrabnya Siti Maryam, maka beliau menemukan rizqa, itu makanan buah-buahan yang lazimnya tidak ada saat itu. Jadi buah-buahan yang itu sebenarnya nggak ada ditemukan di mihrabnya Siti Maryam radhiyallahu anha. Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadza? Dari mana ini? Dijawab, wa min indillah. Ini berarti ini ulama ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan ini karamah untuk Siti Maryam. Karena menurut kaul yang sahih, ya, Siti Maryam adalah seorang waliyah, bukan seorang nabi. Sebab seorang nabi itu harus laki-laki. Adapun dalil dari hadis adalah seperti hadisnya Jurej, ya, yang dituduh menghamili seorang pelacur. Sehingga apa? Tempat beliau beribadah dihancurkan oleh kaumnya. Lalu beliau minta waktu sejenak, beliau berwudu, beliau sholat dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu anaknya pelacur tadi itu bisa berbicara, menjadi saksi bahwa yang telah menghamili adalah bukan Jurej tapi Fulan ar-Ra'i.
Nah, walaupun dalam hadis ini ya untuk orang yang mengingkari karamat ditafsiri adalah itu mustajabatud doa, itu orang yang diijabah doanya. Para pemirsa, jadi karamah itu ada. Tentu dari sisi definisi karamah dan mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dilogika, tidak bisa dibaca dengan akal kita. Dan secara definisi pun sudah jelas, amrun khariqun lil adah. Sesuatu perkara yang itu tidak sama dengan adat-adat. Ya, seperti golok tajam adatnya bisa melukai. Api panas adatnya bisa membakar. Tapi dengan jadi mukjizat untuk Nabi Ibrahim, mukjizat untuk Nabi Ismail, itu api yang panas tidak bisa melukai, tidak bisa membakar. Begitu pula pedang yang tajam sama juga tidak bisa melukai atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya yang saya lihat ini ya, para YouTuber mengomentari masalah ini, ditanggapi ini khurafat, ini halu. Ya karena mereka bicara pakai logika, pakai akal. Kalau karamat nggak bisa pakai akal, pakai logika. Nah, jadi mereka yang bilang halu, bilang khurafat, berarti nggak memahami definisi daripada karamah. Ya, harus difahami karamah ya. Seperti itu. Apa-apa yang mungkin jadi mujizat para nabi bisa jadi karamahnya para wali. Tentu itu amrun khariqul lil adah. Makanya saya yang menonton dan melihat ini yang mengomentari anak-anak muda ya. Ya, kemungkinan umurnya di bawah saya yang tentu saya dan mereka itu mesti perlu jalan-jalan. Perlu banyak pengalaman mengaji, menimba ilmu gitu. Begitu berani dan lantangnya mengomentari karamahnya para wali. Dalam hal ini yang sangat menohok adalah karamahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah, seorang wali dikenal kutub. Beliau dijuluki Fakhrul Wujud ya. Yang menjuluki bukan siapa-siapa. Ulama, aulia di zamannya. Berarti bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Nah, dalam hal ini jadi kita harus kembali memahami definisi karamah dulu apa gitu loh. Ya. Jadi jangan sembarang gitu. Nah, di antara yang dipermasalahkan adalah itu ucapan beliau Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Beliau mengatakan narul jahimi utfiha. Neraka jahim saya padamkan. Ini kalau ucapan wali ya, ucapan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tidak boleh menafsiri secara literal gitu. Secara harfiah. Jangan kaku, jangan menerjemahkan dengan baku. Sering sekali ulama-ulama sufi atau para wali berbicara itu maknanya bersayap gitu. Di situ ada kalimat-kalimat yang kita tidak bisa membacanya. Nah, kalau kita pahami secara harfiah, narul jahim utfiha. Neraka jahim saya padamkan gitu ya. Tentu maksudnya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah amal-amal ibadah yang beliau punya. Kalau menghendaki, ya bisa. Nah, mungkin akan bertanya, lah mana dasarnya? Nah, inilah yang perlu kita cari gitu loh ya. Ya, pertama ya, ketika kita mendengar penyampaian seorang wali ya, itu tadi kita ke depan husnudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami biografi beliau, siapa beliau ini. Nah, terus juga
harus ingat, itu kalimatnya sering bersayap, ada kalimat-kalimat yang kita tidak bisa membaca. Nah, seperti ucapan beliau itu, saya mencoba ya, membaca dan memahami, ternyata itu ada dasarnya gitu ya. Itu saya dapatkan di kitab tafsir Durrul Mansur itu ya. Ada hadis yang itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Marduyah, wal Baihaqi ya, dalam kitab Syu'ab dari sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lama khalaqallahu al-arda ja'alat tamidu. Ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu bergoyang, oleng. Wa khalaqal jibala fa'alqaha 'alaiha fastaqarrat. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung, lalu ditaruh di atas muka bumi, dan itu bumi itu jadi tenang, diam. Ya. Fata'ajjabatul malaikatu min khalqil jibal. Malaikat terheran dengan melihat itu gunung, Allah ciptakan gunung dan diposisikan di atas bumi sehingga bumi itu tetap tenang. Faqalat ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung-gunung? Qala na'am ya. Apa? Al-hadid, besi. Besi lebih kuat, lebih keras daripada gunung. Terus malaikat bertanya lagi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid? Apakah ada dari makhlukmu yang lebih kuat, lebih keras daripada besi? Qala na'am, an-nar. Ya, itu api. Api lebih kuat daripada besi. Besi yang kuat bisa lunak dengan api. Qalat, malaikat bertanya lagi. Di sini qalat ya biasa diterjemahkan berkata, maksudnya bertanya. Fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Apakah ada dari makhlukmu sesuatu yang lebih kuat daripada api? Qala na'am, ya. Apa? Alma. Itu air. Qalat, malaikat bertanya lagi. Fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma? Apakah ada dari makhlukmu sesuatu yang lebih kuat daripada air? Qala na'am, ya. Apa? Angin. Ya, api bisa padam dengan hembusan angin. Qalat, malaikat bertanya lagi. Fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah ada dari makhlukmu sesuatu yang lebih kuat daripada angin? Qala na'am, ya. Apa? Ibnu Adam. Itu anak Adam. Yatasaddaqu biyaminih, bersedekah dengan tangan kanannya, fayukhfiha min shimalhi, lalu dia menyamarkan sedekah tadi dari tangan kirinya. Artinya ikhlas. Ya, tidak pamer, tidak riya. Nah, coba kita lihat ini ya, redaksi terakhir dari hadis ini, bahwa sedekah ya, yang itu yang diberikan dengan cara ikhlas, ya, dengan cara diam-diam ya, itu bisa lebih kuat daripada hembusan angin dan juga lebih kuat daripada api. Itu kan? Sedekah lebih kuat daripada angin. Angin lebih kuat daripada air. Air lebih kuat daripada api. Berarti apa? Sedekah itu mengalahkan semuanya gitu. Nah, berarti apa? Berarti kalau kita coba tarik benang merah ya, berdasarkan hadis ini dan amaliyah beliau Abu Bakar bin Salim, itu bisa nyambung gitu, bisa kita menerima daripada ucapan beliau. Ya, saya pernah mendengar keterangan dari guru ya, di antara kelebihan beliau Abu Bakar bin Salim itu selama 40 tahun
Itu kalau malam masuk ke Tarim, beliau sholat di setiap-tiap masjid dan mengisi air di tempat wudhunya. Ya, mengisi air untuk kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di masjid. Bukan satu masjid, beberapa masjid beliau isi itu. Dan itu enggak satu malam, 2 malam. Enggak seminggu, 2 minggu, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan itu tentu beliau lakukan itu lillahi ta'ala. Termasuk sedekah sir. Nah, di hadis yang lain, itu Nabi bersabda, sedekah sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah sir tudfi'u ghadaba rabbi. Bahwa sedekah sir itu bisa memadamkan murka Tuhan. Sedekah sir seperti apa sih gambarannya? Ada yang menafsiri sedekah sir itu kita ngasih, orang yang dikasih nggak tahu. Contohnya ada baju teman kita nyantol, kita masukin duit. Sehingga yang punya baju pikirannya duit sendiri, padahal duit dari yang bersedekah itu. Ada lagi yang menafsiri itu ya sedekah yang tahu hanya dia pemberi dan penerima, nggak ada yang lain. Ya. Nah, sedekah seperti ini itu bisa memadamkan murka Tuhan. Satu sedekah. Kalau beberapa sedekah, banyak sedekah, ya tentukan ya maknanya kan lebih daripada itu. Nah, pertanyaannya ya, memadamkan api dengan memadamkan Tuhan, itu kalau kita baca beratan mana itu? Kalau api kan makhluk. Kalau ghadab, marah, ridho, itu sifat yang menempel pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Kalau saja murka Allah bisa dipadamkan, apalagi api yang makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu logikanya begitu. Makanya apa? Ya ucapan beliau itu alal ilmi, berdasarkan ilmu, enggak halu yang berlebihan gitu. Cuma kitanya yang itu tidak menjangkau apa yang dikatakan beliau, baru meraba-raba gitu. Ya. Terus juga ada hadis walaupun dhaif ya. Itu ada hadis taqulun nar lil mu'mini yaumal qiyamah. Jadi neraka itu nanti dia bicara sama orang mukmin di hari kiamat. Ya, ketika mukmin melewati apa kata neraka? Juzyan ya mu'minu faqad atfa'a nuruka lahabi. Mukmin cepatan kalian lewat gitu loh. Faqad atfa'a nuruka lahabi. Sebab nur cahayamu itu memadamkan kobaran apiku. Yang bilang siapa? Neraka. Itu cahaya mukmin loh. Nah, saya Bakar ya jelas mukmin ya. Yang imannya mencapai klimaksnya. Ya. Juga seorang wali yang luar biasa. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak halu atau tidak berlebihan. Ya, kalau orang yang mengingkari karomat, ya kita no comment ya. Kita nggak bisa banyak bicara, mungkin perlu banyak diskusi dengan mereka. Tapi kalau yang komentar ini orang ahli sunnah wal jamaah, bil khusus di sini orang NU, nah ini perlu harus memahami dari awal tentang apa definisi karomah. Lalu seperti apa standar karomah itu? Tidak sembarang gitu. Nah, dari sini nanti akan memahami. Makanya saya mengajak kepada pemirsa semuanya ya, bil khusus YouTuber, ini kalau kita ngomongin masalah karomah, masalah seorang alim, seorang wali, apalagi sekelas Syekh Abu Bakar bin Salim, kita harus hati-hati lah gitu ya. Jangan sembarang ngomong. Ini beliau itu Allah min rijalillah, min ahlillah. Kita harus hati-hati mengomentari. Yang begini jangan dibuat pansos.
Orang seperti beliau jangan untuk dibuat cari sensasi, jangan. Sebab tidak boleh wali dibuat bahan cibiran, tidak boleh seorang wali dibuat bahan ejekan ya, apalagi ya sampai pada level lebih daripada itu. Ya, oke lah, kita harus bicara kita berkembang, pengen mengembangkan ilmu, boleh begitu. Tapi tentu semuanya ada batasan-batasannya. Makanya saya bilang di awal, kalau masalah karomah jangan diukur pakai logika kita. Sebab secara definisi kan jelas, amrun khariqun lil adah. Sesuatu yang tidak sama dengan adat, keluar daripada adat gitu. Ya. Jadi kalau dibaca tentu nanti akan akan dibilang halu. Dan saya kira tentang mukjizat seperti itu ya, banyak contoh-contohnya kan gitu ya. Yang itu tidak bisa kita bicara dan kita baca dengan logika kita. Nah, kata ulama itu begitu juga karomah juga. Saya baca kitab tauhid, saya buka kitab sejarah, saya buka kitab yang ini khusus tentang masalah karamatul aliyah, semuanya definisi sama. Karamat itu dengan mukjizat itu sama bentuk dan wujudnya. Cuma kalau mukjizat itu amrun khariqul adah yakhruju mimman yad'in nubuwah. Itu sesuatu yang itu menyulayani adat, tidak sama dengan adat yang keluar dari orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, kalau dari orang yang mustaqim, istiqomah, itu namanya karomah. Karomah juga dia nggak benar. Kenapa? Karena menunjukkan yang diikuti matbu itu para anbiya juga betul. Itu saja ya saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan, menjadi tambahan dan khazanah Islam ya. Itu saja. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.